Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Firdaus, nomor induk mahasiswa 2410100082 dari kelas RPL Universitas Muhammadiyah Kaliandar. Mohon izin mengumpulkan tugas UTS semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah Metodologi Penelitian semester 5 Fakultas Manajemen. Dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto SEMM. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud metode ilmiah dan keterkaitannya apa dengan penyelesaian masalah? Jelaskan. Baik, saya langsung menjawab. Metode ilmiah adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan atau pemahaman mengenai fenomena alam atau masalah tertentu. Metode ini melibatkan langkah-langkah yang terstruktur, yang dilakukan secara berurutan dan objektif untuk mengumpulkan data, menguji hipotesis, serta menarik kesimpulan yang dapat diterima secara logis dan ilmiah. Metode ilmiah digunakan dalam berbagai disiplin ilmu untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh benar-benar didasarkan pada fakta, bukti, dan pengamatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah dasar dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu menentukan masalah atau pertanyaan yang ingin dijawab. Yang kedua, penyusunan hipotesis, yaitu mengajukan dugaan atau prediksi yang dapat diuji terkait masalah yang diidentifikasi. Yang ketiga, pengumpulan data, dengan melakukan eksperimen atau observasi untuk mengumpulkan data yang relevan. Yang keempat, analisis data, yaitu dengan mengolah data yang telah dikumpulkan untuk menguji hipotesis. Kemudian kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, apakah hipotesis diterima atau ditolak. Selanjutnya, publikasi dan evaluasi, yaitu dengan menyebarkan hasil temuan untuk dievaluasi oleh komunitas ilmiah, dan jika perlu, mengulang eksperimen untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Keterkaitan metode ilmiah dengan penyelesaian masalah, yaitu metode ilmiah ini sangat erat kaitannya dengan penyelesaian masalah karena prinsip dasar metode ilmiah adalah menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan dengan cara yang terstruktur dan logis. Berikut beberapa alasan mengapa metode ilmiah relevan untuk penyelesaian masalah. Yang pertama, pendekatan yang sistematis. Metode ilmiah memberikan pendekatan yang terorganisir dalam menyelesaikan masalah. Dengan mengikuti langkah-langkah yang jelas, kita dapat memastikan bahwa semua aspek dari masalah telah dianalisis dengan hati-hati dan bahwa solusi yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat. Yang kedua, berbasis bukti dan data. Penyelesaian masalah dengan metode ilmiah mengutamakan pengumpulan data dan bukti yang dapat diuji, sehingga solusi yang dihasilkan lebih objektif dan tidak hanya berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi. Yang ketiga, pemecahan masalah yang rasional. Metode ilmiah mendorong kita untuk berpikir secara logis dan kritis ketika menemui masalah. Kita tidak hanya membuat keputusan berdasarkan intuisi, tetapi menguji hipotesis dan mencari jawaban yang didukung oleh bukti yang jelas. Yang keempat, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan metode ilmiah, setiap langkah dalam penyelesaian masalah dapat dievaluasi dan diperbaiki. Jika hipotesis tidak terbukti benar, atau jika hasil eksperimen tidak sesuai dengan harapan, kita dapat memodifikasi pendekatan dan mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, metode ilmiah adalah alat yang sangat berguna untuk memastikan bahwa masalah dapat diselesaikan dengan cara yang efektif, efisien, dan berdasarkan pada pengetahuan yang valid. Baik, langsung ke pertanyaan yang kedua. Landasan teori menjadi dasar melakukan hipotesis. Mengapa demikian? Jelaskan. Langsung ke jawaban. Landasan teori menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis karena landasan teori memberikan kerangka pengetahuan yang mendalam dan mendasar tentang fenomena yang sedang diteliti. Berikut penjelasan mengapa landasan teori sangat penting dalam proses pembuatan hipotesis. Yang pertama, memberikan pemahaman konsep dan variabel yang terlibat. Teori yang ada dalam suatu bidang ilmu memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep-konsep utama yang relevan dengan topik penelitian. Dari pemahaman konsep-konsep ini, penelitian bisa mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat diuji dalam penelitian dan hubungan antar variabel tersebut. Yang kedua, membantu menyusun hipotesis yang berdasarkan fakta dan teori yang valid. Landasan teori menyediakan dasar yang kuat untuk merumuskan hipotesis.
Hipotesis yang dibangun tanpa dasar teori cenderung bersifat spekulatif atau tidak terarah. Dengan mengacu pada teori yang ada, peneliti bisa mengembangkan hipotesis yang relevan dan berdasarkan pengetahuan ilmiah yang sudah teruji. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antar variabel. Teori seringkali menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tertentu. Hipotesis yang dikembangkan dari teori ini akan mengandung prediksi yang jelas tentang bagaimana variabel-variabel tersebut berinteraksi. Sebagai contoh, teori tentang motivasi kerja bisa membantu merumuskan hipotesis mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, mengarahkan peneliti pada pertanyaan yang tepat. Landasan teori mengarahkan peneliti untuk memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang penting dalam penelitian. Dengan landasan teori yang kuat, peneliti dapat menyesuaikan hipotesis dengan tujuan penelitian dan dapat menghindari penyimpangan dari fokus penelitian yang relevan. Yang kelima, memperkuat validitas penelitian. Hipotesis yang didasarkan pada teori memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk dapat dibuktikan secara ilmiah karena didasari oleh prinsip-prinsip atau ketemuan yang sudah teruji sebelumnya. Ini membuat hasil penelitian lebih dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang lebih kuat pada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi secara keseluruhan, landasan teori berfungsi sebagai pijakan untuk menyusun hipotesis yang tidak hanya berdasarkan dugaan atau spekulasi, tetapi juga berdasarkan pengetahuan yang sah dan relevan. Baik, langsung lanjut saja ke pertanyaan yang ketiga. Metode penelitian terdapat beberapa jenis variabel. Sebutkan dan jelaskan. Langsung ke jawaban. Dalam metode penelitian, terdapat beberapa jenis variabel yang digunakan untuk mengukur atau menggambarkan fenomena yang sedang diteliti. Variabel-variabel ini dibedakan berdasarkan peran dan fungsinya. Dalam penelitian, secara umum ada 4 jenis variabel utama yang sering dijumpai, yaitu variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Variabel ini merupakan faktor yang sengaja dimanipulasi atau diolah oleh peneliti untuk melihat dampaknya terhadap variabel dependen. Contoh, dalam penelitian yang menguji latihan fisik terhadap kesehatan jantung. Latihan fisik bisa menjadi variabel independen karena peneliti mengatur atau memanipulasi jenis dan intensitas latihan. Selanjutnya, variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau diukur untuk melihat apakah ada perubahan sebagai akibat dari variabel independen. Variabel ini mencerminkan hasil atau efek dari perlakuan yang diberikan pada variabel independen. Sebagai contoh, dalam penelitian yang sama, yaitu kesehatan jantung, akan menjadi variabel dependen karena peneliti mengukur dampak latihan fisik terhadap kondisi jantung. Selanjutnya, variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, baik itu memperkuat maupun melemahkan hubungan tersebut. Variabel ini dapat mengubah kekuatan atau arah hubungan antara dua variabel lainnya. Contoh, dalam penelitian tentang pengaruh latihan fisik terhadap kesehatan jantung, usia bisa menjadi variabel moderator karena usia dapat mengaruhi sejauh mana latihan fisik berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Selanjutnya, variabel mediator, yaitu variabel yang menjelaskan bagaimana atau mengapa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bisa terjadi. Variabel ini bertindak sebagai perantara yang menjelaskan proses atau mekanisme hubungan tersebut. Sebagai contoh, dalam studi yang mengkaji efek latihan fisik terhadap kesehatan jantung, kebugaran tubuh bisa menjadi variabel mediator karena kebugaran tubuh menjelaskan bagaimana latihan fisik meningkatkan kesehatan jantung. Kemudian variabel kontrol, yaitu variabel yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian, tetapi perlu dikendalikan atau dijaga tetap konstan agar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak terganggu oleh faktor lain. Contohnya, dalam penelitian yang menguji pengaruh latihan fisik pada kesehatan jantung, diet bisa menjadi variabel kontrol. Peneliti memastikan bahwa diet peserta penelitian tetap seragam agar hasil yang diperoleh hanya dipengaruhi oleh latihan fisik. Yang keenam, atau yang terakhir, variabel intervening adalah istilah lain untuk variabel mediator. Variabel ini menjelaskan hubungan atau proses yang terjadi antara variabel independen dan dependen. Misalnya, tingkat stres dalam hubungan antara jam kerja yang panjang, itu termasuk variabel independen, dan kesehatan mental yang termasuk variabel dependen, di mana stres adalah variabel intervening yang menjelaskan bagaimana jam kerja panjang mempengaruhi kesehatan mental. Jadi secara keseluruhan, pemahaman tentang
Berbagai jenis variabel ini sangat penting dalam merancang penelitian untuk memastikan validitas dan keakuratan hasil yang diperoleh. Baik, sekian pemaparan tugas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.